Welcome to Fake Comedy, bukan komedi biasa. Selebe hanya di iChannel. Tepuk tangan. Bagus sekali kita ada lagi di sini. Yes, hari ini hari yang pastinya berbahagia. Berbahagia. Teman-teman kita di sini karena banyak cowok-cowok yang pakai baju pink. Betul. Dan kita kembali lagi menghibur pemirsa iChannel di rumah. Yes. Channel nomor 1 di Indonesia. Mantap. Tapi itu di rumah saya saja. Soalnya siarannya kan belum nyampe se-Indonesia belum, ya. Tapi kita nyampe. doain sama-sama semoga seluruh Indonesia bisa menikmati Amin. acara ini pastinya. Kita akan menampilkan beberapa komik yang sudah saya bawa dan saya siapkan. Seperti biasa teman-teman saya ini orang yang sangat lucu-lucu, kocak-kocak dan ngakak. Bawahnya bakal ini banget dah, malam ini bakal dar. Iya, tapi sebelumnya kita belum memperkenalkan diri nih Bang. Belum? Iya, makanya. Kamu siapa namanya? Hah, masa lupa sih? Aku sih ingat. Padahal kan di namaku ada kamu. Ah, beneran nih? Beneran, kamu inget nggak aku Dian? Ingat. Dian apa? Belum apa-apa udah disensor. Tapi yang pasti, Apa tuh? di antara cowok-cowok di sini cuma kamu yang paling ganteng. Sampai bunyi loh, kayaknya beneran ini. Aduh. Kamu nggak ada gombalan. Udah yang... utang 80 juta, cerai gua ini. 80 juta nyampe ke seluruh Indonesia ya? Iya, saya juga ada Apa tuh? gombalan buat kamu. Wah, Ini gombalan yang sangat-sangat saya siapkan di rumah. ini ngomong-ngomong jangan ada yang storyin buat bininya Bang Krak. Kalau di Dian- TV nggak apa-apa. Dian anak Kalau satu. story jangan. Dian anak satu? Kamu anak satu kan? Iya betul. Kok tahu? Tahu lah, karena kita akan selalu bersatu. Tepuk tangan dulu dong. Biar aku terpesananya nggak sendiri. Gombal aja. Tapi ngomong-ngomong nih, Ha-ha. ada banyak banget peserta yang udah nungguin kita dari tadi. Bang. Ada, dia ada beberapa orang hari ini. Iya. Siapa aja pesertanya? Ada 4 Bukan orang. peserta dong, komika. Oh iya. Ini komik-komik yang udah jam terbangnya sangat-sangat tinggi. Wow. Dia sudah pernah stand up di mana aja? Namanya ada Bang Lion, Bang nggak Bangkrut. Kok dia terbang tinggi? Enggak, dia emang ini udah melanglang buana dia. Udah sering ikut lomba sama seperti kemarin-kemarin. Teman-teman saya ini sangat lucu-lucu. Yang pertama itu ada Yusuf. Woi, tepuk tangan dong buat Yusuf. Ini teman saya dari pesantren. Ada yang kedua ada Dado. Dado, mantap. Ini adalah reinkarnasi Bing Slamet. Iya sama sih. Sama, mirip dia. Mirip. Tadi saya Tapi sebelum yang lainnya beda semua. Iya, tadi saya sebelum ini saya ngobrol sama dia, saya suruh cukur dulu. Apanya? Ketutupan mukanya sama rambut. Jadinya cukurin aja. Iya, ya. terus yang ketiga ada siapa? Yang ketiga ada David. Wih, David. Ini nama yang cukup terkenal. Terkenal. Nggak cuma di Indonesia, di luar negeri. Terkenal, ini David terkenal. Ini Beckham. teman saya juga ini. David Beckham. David Beckham. Beckham dia, tapi bukan yang Banyak Beckham. bulat-bulat Iya, ya, Bang, banyak. ya. Terus ada yang terakhir siapa? Yang terakhir ada Sandi Sandi. Bandot. Oh, ada Waduh. bandotnya ya. Ini nih. Banget dari namanya aja udah Ini lucu. idola saya ini. Kita langsung ke panggil komik yang pertama. Oke. Ini teman saya tadi yang dari pesantren. Mhm. Orangnya sangat tampan, Oh, serius. ganteng ini. Ini orangnya sangat ganteng Emang dan ada di sini yang lebih ganteng dari Bang Raka? nggak ada sih. Gak harus begini juga. Gua doang yang ganteng mah. Ini mah gantengnya bohong-bohongan. Oh gitu. Dia ganteng adalah gangguan telinga. Wow, tapi nggak apa-apa, yang penting walaupun telinganya kenapa-napa, yang penting dia bisa stand up. Stand up. Dan dia jadi anak pesantren tadi. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Yusuf Barudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin yang belum kenal, nama gue Yusuf. Gak pakai Mansur, gak pakai S juga. Ya, dan nama gue Yusuf Barudin ya. Dan gue ini lulusan salah satu pesantren modern di daerah Parung. Ini kalau kalau teman-teman mau ke arah Puncak Bogor, dari arah Pasar Parung tuh pasti ngelewatin pesantren gue gitu. Berdiri tegak menyongsong matahari. Enggak ya. Dan biasanya tuh kalau sekolah atau pesantren-pesantren tuh enak gitu, banyak yang terkenal. Kayak yang lagi viral-viral tuh kayak sekolah Bijer gitu. Ya kalau di tok-tok terkenal akan tawurannya. Iya kalau di sekolah gue tuh terkenal akan PSK-nya. Sate kiloan ya? Enggak ya. PSK tuh pekerja seks komersial ya teman-teman ya. Dan di sana tuh PSK-nya banyak variannya gitu.
Iya, dari yang pakaiannya terbuka, semi tertutup, sampai yang tertutup tuh pakai cadar. Nah itu jangan ditawar ya. Itu ustazah gue lagi nyari santriwati kabur. Iya. Dan pesantren apa? Kadang kalau gue suka main tuh kalau lulus dari pesantren tuh gue suka main ke rumah temen gue. Dan biasanya tuh kalau kita main ke rumah temen kita, ada orang tua yang suka iseng nanya gitu. Ya kan, kayak banyak nih temen gue juga datang kayak lulusan pesantren juga sering gitu iseng ditanya, kamu lulusan pesantren? Iya. Pondok mana? Pondok Labu pak. Apa di sana yang terkenal? Ngajinya pak. Dengan sombongnya dia dengan sombongnya gitu menunjukkan keahlian ngajinya gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya kalau tajwidnya keluar semua tuh. Iya. Temen gue yang lain juga ditanya gitu, kamu di sana lulusan pesantren juga? Iya. Pondok mana? Pondok Ungu. Terong semua? Enggak, bukan pak. Enggak, ini pak, yang di sana apa yang terkenal? Di sana ini pak bahasanya. Dengan temen gue nggak mau kalah sama temen gue yang sebelumnya ya kan. Dia nunjukin aus sorofnya. Babi bubat buban bani babna minal mubni bani an bani a. Ya kan giliran gue nih ya kan, karena pesantren gue yang terkenal akan PSK-nya gitu. Pas ditanya, kamu lulusan mana? Pondok Pesantren Darul Mutakin. Di mana itu? Di Parung pak, pinggir jalan. Apa yang terkenal di sana? PSK-nya pak. Terus karena gue nggak mau kalah sama temen gue yang lain kan, gue bawa daftar harganya nih pak. Kebetulan ada nih short time, long time gitu kan, ada semua harganya lengkap pak. Dan gue belum lama ya teman-teman gue datang ke nikahan mantan gue. Dan karena gue mau datang ke nikahan mantan gue nih karena mantan gue yang paling berkesan gitu. Iya, karena dia doang pas waktu pacaran, dari sekian banyaknya mantan gue, dia doang yang waktu pacaran mau ngupasin buah naga. Karena yang lain takut tangannya merah. Pas gue datang ke nikahan mantan gue beraniin diri gitu, gue akhirnya salaman sama mantan gue. Gue salaman sama suaminya, gue salaman juga sama ibunya. Abis saliman gue diangkat, dibangun, dipeluk, dicium, ditimang-timang. Dan gue tuh ini tuh kalau biasanya di video-video viral gitu di Instagram atau TikTok tuh ini jadi hal yang sedih gitu. Di gua enggak gitu. Karena rasanya banget ya. Iya, karena emaknya ini kayak masih cantik banget tuh. Kalau di perumpamaan tuh kalau artis kayak Celin, tau Celin ya? Yang sering main di klinik Pancoran tuh, yang sama Marcel ya kan? Yang sering dicium-cium juga tuh. Nah, jadi tuh pas emaknya nyium tuh masih ada pipinya Marcel tuh nempel tuh. Dan gue tuh keselnya sama dia gitu. Dia ninggalin gua dengan nikah sama orang lain tuh buat cowok yang biasa aja gitu. Iya, keren-kerenan gua, soleh-solehan gua. Kurang apa gua? Pesantren 6 tahun ya kan. Bisa ngaji, mimpin tahlil, mimpin doa, mimpin berang badar juga ayo. Sedangkan cowoknya dia nih, yang suaminya dia yang sekarang cuma lulusan STM, jurusan pelistrikan, yang rentan banget mati kesetrum kaburol bulat. Iya. Lagi dia nikah ya. Kalau gue menikah bisa keren gitu, ngundang Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz Haji, banyak dah. Dia mau siapa sih yang mau diundang? Paling Pikachu. Tapi gue respect sama suaminya ya kan, keren, bisa ngadain acara sekeren itu gitu, bertakjub PLN gitu. Iya tuh listrik semua tuh di sekitaran tendanya tuh kan. Iya, gue masuk gitu kan, souvenirnya tespen. Ya kan, gue keliling lagi ke prasmanannya, belut listrik. Hiburannya, biduannya Zeus. Itu di bawah tuh yang nyawer, bocah-bocah selot tuh, bang, sawer bang. Enggak ya? Itu bohong. Dan ya gue respect ya, karena gue belum tentu bisa kayak dia gitu kan. Karena gue cuma lulus sampai pesantren yang sekarang ini masih nganggur gitu. Apa paling yang bisa gue sajikan gitu, bertakjub apa, Isra Miraj kan gak mungkin kan. Kayak datang souvenirnya Ikro 1. Terus prasmanannya apa, nasi, lauknya ceramah ustadz kan gak mungkin. Biduannya siapa, juara 1 lomba ajan. Dan tapi gue bisa berbangga diri gitu kalau misalkan gue jadi nikah. Kalau gue berpergian sama istri gue, mantan gue jadi istri gue gitu semisal. Itu keren gitu kalau gue mah ada di motor gue, biasanya tuh di kilometer motor tuh ada tulisan Bismillah. Di plat belakang gue ada tulisan La ilaha illallah. Lah kalau suaminya dia yang sekarang apa? Tanggal lipat. Ya kan takut ada callingan gitu.
Dan gue belum setelah gue datang ke nikahan mantan gue banyak pikiran gitu. Gue berdiam diri, akhirnya gue terkena penyakit. Iya, gue terkena penyakit kulit gitu kan. Gue dijauhi, gue diasingkan dari tempat tinggal gue. Katanya yang terkena penyakit kulit itu Nabi Ayub bukan Nabi Yusuf. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucu sekali, tepuk tangan buat Yusuf. Gak nyesel ya tiap malam dandan ngeliat cowok selain ganteng tapi lucu Lucu dan alim dia tadi katanya. Aduh kan bisa begitu dia ngajinya tadi ya. Saya mah nggak bisa saya. Ya tapi tadinya aku pikir tuh yang kayak mana duitnya, dari mana? Ternyata bukan Yusuf yang itu ya. Oh itu beda itu. Iya, beda. Itu mah Usup Manjur. Beda Yusuf teman-teman. Itu Usup Manjur itu. Tadi ngobrolin soal pesantren ya? Iya sama PSK dia. Pesek. Saya dong kalau pesek. Iya. Tadi juga dia ngomongin datang ke nikahan mantannya. Betul. Karena biasanya kalau misalnya kita datang ke nikahan orang itu yang pertama dilihat tuh kalau saya tuh souvenir. Oh gitu. Iya dulu Dari kemarin awal. ada artis nikah, Atta dan Aurel menikah. Ih ya Allah, itu mahal bener souvenirnya. Dan itu tuh mewah banget. Iya. Isinya tuh ada tumbler mewah, parfum mahal sama SKCK. Ada diselipin emang sengaja buat dia gitu. Ya, Dan itu tuh nggak cuma satu, digabungin dijadiin satu kotak. Banyak banget. Banyak, satu kotaknya itu harganya 2 juta rupiah. Astagfirullahaladzim, Ya gede Allah, banget. satu souvenir Atta itu setara sama UMR Cirebon. Iya juga ya. Iya, mahal banget Ya loh itu. Allah, mahal Makanya kalau misalnya kemarin Atta souvenirnya diganti sama kuli-kuli Cirebon, bisa itu. Bisa. Iya. Orang bawa pulang. Kapan lagi kan datang ke nikahan orang pulang-pulang bawa kuli? Cuma mungkin mikirnya gini, takut badannya coklat-coklat. Iya. Datang ke rumah, direnov rumahnya kan. Wah. Bagus dah pokoknya tuh Atta tuh kemarin. Sayangnya Ya. nggak diundang kita ya bang. Iya, yang diundang Pak Jokowi kemarin. Iya. Dan itu banyak yang komplain. Kenapa? Katanya kok bisa-bisanya ya Bapak Jokowi datang ke nikahan Atta di saat pandemi? Oh iya pas. Ya banget. bisa diundang dia. Karena kalau nggak diundang dia nggak datang ke nikahannya Atta, datang ke nikahannya mantan Yusuf. Datang ke sana dia. Iya. Langsung aja ini komik kedua. Yes. Ini teman saya juga. Ganteng juga nih. Ganteng juga, badannya berotot. Wow, berapa besar ototnya? Ototnya ada 8 dia. Wow. Lap. Segede ini motor. Motor pokoknya. Dia pokoknya ini dado ini ada panjangannya. Apa itu? D, ayo kamu. Ya. Aduh, dia lagi. D, Dadanya A. rata. Nah, ntar harusnya A dulu ya. Oh iya makanya. A. Ah. Ah doang. Iya. Aku yang pengen ini mah. Nggak Langsung aja beri tepuk tangan yang meriah. Ntar dulu, dia maunya belum nggak apa-apa. DO itu Oh gitu. Yaudah, kita lihat orang yang di Deo kali ini ada siapa? Dado, si tukang ojol. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kenalin, nama gue Dado, umur gue 18 tahun. Dan gue ini baru lulus ya teman-teman. Tapi gue ini udah mulai kerja sejak usia gue masih 15 tahun. Dan di mana pada saat itu teman-teman gue pada sibuk nongkrong, gue mah udah sibuk meeting sama klien. Dan alasan kenapa gue udah mulai kerja sejak usia gue masih muda, karena gue ini udah dibikinin akun ojol sama bokap gue. Padahal ya kan, cita-cita gue ini pengen jadi pegulat. Karena dulu kakek gue sering banget ngelatih gue silat. Kakek gue berharap gue bisa jadi kayak Iko Uwais. Tapi pas gue udah gede gue malah lebih mirip Ricky Isi. Dan jujur ya, gue ini sekarang udah ngerasa capek banget gitu buat kerja. Karena gue ini udah mulai kerja sejak usia gue masih muda gitu. Kadang gue suka kepikiran gitu, gue pengen pensiun dini. Tapi karena ojol ini bukan pekerjaan yang gue suka, gue jadi males-malesan gitu gue ngojeknya. Sekalinya gue ngojek dan hasilnya lumayan, besoknya tuh gue mulai nyantai, mulai hedon, apa aja bisa gue beli. Contoh, ada tukang bakso lewat, gue beli. Ada tukang nasi goreng lewat, gue beli.
Bahkan ada anak kecil Batak lewat, gua beli. Iya gitu. Dan badan gue ini gemuk ya teman-teman. Dan perut gue ini gemuk, bukan berarti hidup gue itu seneng gitu. Ini perut gue buncit, kalau dibelah isinya cuma pengalaman kerja bang. Sama dua orang pabrik buruh gitu. Ya sekian, nama gue Dado, terima kasih. Tepuk tangan untuk Dado. Mantap. Tampilannya luar biasa. Luar biasa sekali tadi, ada dia seorang pegulat dan hampir ngebunuh satu orang. Serem juga ya. Tapi ngomong-ngomong kayaknya cuma dia satu-satunya ojol yang gak ada hujan langsung basah. Basah, iya. Memang orangnya habis makan makanan pedas. Tiap saat kepedesan Iya. ya. Tapi tadi bagus Dado, bagus. Bagus banget. Dia emang ceritanya jujur. Iya, dan dia masih 18 tahun. 18 tahun, Banget. masih baru selesai Sweet 17. Iya juga ya. Iya juga sih. Baru kelar Sweet 17 dia. Tapi sweetnya udah gak nyisa-nyisa. Iya, udah nggak ada sweet-sweetnya. Jadinya hot gitu ya maksudnya ya. Tadi dia juga tadi ngebahas, katanya dia tuh pengen, sebenarnya cita-citanya pengen jadi pegulat. Iya. Cuman bapaknya nggak ngedukung. Kasian banget. Iya, karena bapaknya lebih setuju dia jadi ojol. Kenapa? Makanya pendidikan nggak penting, yang penting ngojek. Iya bener. Cuan ya Iya. jadinya. Ini ada komik selanjutnya. Iya, kita harus panggilin juga. Ini adalah orang timur. Ah, serius? Timur dia. Tapi dari namanya nih western banget. Iya, dia yang tadi kayak Beckham kan. Ini langsung aja Langsung aja. beri tepuk tangan yang meriah untuk David. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Iya. Nama saya David Da Costa. Dan nyandang nama Da Costa itu beban. Karena ekspektasi orang sebelum melihat saya baru dengar nama itu pasti tinggi sekali. Tinggi sekali. Jadi kalau dengar nama saya itu pasti pikirannya putih, ganteng. Pas waktu orang-orang melihat saya, ekspektasi jatuh. Tukang pukul, mata elang, suara merdu. Saya kasih tahu ya, di timur sana nama-nama seperti ini yang bakal kalian temui. Tidak mungkin kalian ke timur sana, ketemu orang paras macam muka saya pasti tanya, kakak bernama siapa? Asep Kang. Tidak mungkin. Kecuali ada orang timur nikah sama orang Cianjur, namanya Asep Da Costa. Itu bisa tuh. Masih aneh tapi biar sudah. Iya, nama-nama di timur itu memang aneh sekali. Emang kebawa dari zaman Belanda, zaman Portugis dulu. Coba kau tengok ya, Mike Mohede, itu, terus Glenn Fredly, Kaswari, itu masih kurang itu. Mestinya lucu itu, mestinya lucu. Dan saya ini dari Flores ya, keturunan Flores, Nusa Tenggara Timur. Itu dan orang tua saya berasal dari Kecamatan Paga. Nggak ada yang tahu kan Kecamatan Paga? Itu jarak 40 km dari kota Maumere. Nah masih nggak tahu juga kan Maumere kan? Putar ke kiri. Bukar anak kalian semua nih. Iya. Dan jarak dari kampung saya tuh ke Maumere tuh 40 km. Dan bedanya Jakarta dengan di Flores sana jarak 40 km. Kalau di Jakarta Anda bisa kebut cuma setengah jam. Bisa. Di Flores sana tidak bisa. Jarak 40 km kita harus belah gunung, tikungan-tikungan tajam, belum tiba-tiba ada babi nyebrang. Harus kita tuntun dulu, baru dimasak di rumah. Iya, kesal gitu. Dan seperti orang timur-timur lain ya, saya sering dicap galak, jahat. Padahal tidak semua orang timur itu jahat. Karena kami tuh ngerangkul. Kalau Anda baik dengan kami rangkul. Kalau Anda jahat dengan kami juga, kami rangkul. Baru isi dari bawah. Iya, tapi di bawah tempat sepi dulu. Dan saya sebagai orang timur, saya juga mewarisi bakat musik. Jadi saya sehari-hari bekerja jadi pelatih paduan suara di salah satu kampus di Ciputat. Cuma nasibnya jadi pelatih paduan suara dan orang timur, jadi sering diremehin gitu. Karena mahasiswa yang saya ajar ini tidak disiplin, terutama soal waktu. Saya bilang latihan padus itu jam 2. Ada satu anak rumah Cibinong, berangkat dari Cibinong jam 2. Itu mau sampai Ciputat jam berapa? Itu macam kita mau syuting di sini nih, di Penjaringan, jam 6 sore. Rumah Ciputat, berangkat dari Ciputat jam 6. Akhir sampai sini
keburu sahur. Aneh. Dan ini ya, setiap latihan tuh saya sering bilang, ayo kita latihan jam 2 ya. Ini anak-anak Padus datang jam 4. Saya mundurin, ya sudah latihan jam 12. Mereka datang jam 4. Mahasiswa-mahasiswa ini ya. Akhirnya saya kesal, saya bilang, ya udah latihan jam 4 sudah. Mereka datang setengah 2. Puji Tuhan. Kebetulan jam 2 mereka ada kelas sampai jam 4. Sama aja. Sama aja. Sama aja. Dan setiap latihan itu saya selalu bilang, sebelum latihan nyanyi sebaiknya kita kalian tuh jangan makan gorengan dulu, jangan minum air dingin dulu, supaya pita suara tetap bagus toh. Pernah satu kali saya baru habis hilang nih, jangan makan gorengan dulu ya, jangan minum air dingin dulu ya. Datang satu perempuan nih, cantik, tompel besar, cantik, duduk depan saya, bawa es kopi, buka pecel ayam, makan depan saya. Saya kesal, kenapa saya tidak dapat? Saya juga mau. Enggak, abis dibilangin begitu lalu tiba-tiba ada makan depan saya tuh kayak ada pendeta nih, khotbah di gereja. Umatku sekalian, judi itu tidak boleh, dilarang oleh Tuhan. Tiba-tiba dari belakang teriak, PSG Madrid yuk, 2000 yuk. Terima kasih saya Dev. Dev Mantap Da Costa, tepuk tangan. Agak canggung sih sebenarnya mau ngomong namanya ya. Iya, tadi David Da Costa. David Da Costa. Yes. Mirip Syahrini ya. Kacamatanya doang sih. Pas dibuka, wow. Waduh. Dia tadi ngomong dari timur. Yes. Orang timur tidak ada yang galak katanya. Tidak semua orang timur galak-galak. Ya, tadi ngobrolin soal Apa tadi, David? Flores. Ya jadi rasanya pengen joget. Nona manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan. Nah, ke joget kanan, lagi nih sampai dan patah ke pinggang. kanan. Ya, maksudnya buat ngabisin waktu sih. Iya. Tapi nggak nyampe juga ya. Bisa nyampe. Kenapa? Kita muter 2 jam. Berasa lagi di kondangan orang timur ya. Tapi Ih. yang berikutnya nih, Ini adalah salah satu teman saya juga. kayaknya jagoannya Jagoan Bapak saya. nih katanya. Sahabat saya. Sahabat. Dan panutan kehidupan duniawi saya. Wow. Saya di rumah Ya. dikasih tahu pas ada utang, Raka jangan takut, Kenapa? kabur. Ternyata gitu ya Iya, intinya ya. itu solusi dari Bang Bandot. Dan ini kayaknya udah gak sabar sih Bang. Nggak sabar, ini adalah seorang penjudi Mhm. yang kemana-mana selalu ternodai dirinya dengan judi. Emang begitu Iya. ya biasanya. Dan dia adalah Sandi namanya. Wah, jadi kita biasanya kalau butuh kunci atau sesuatu kita butuh Ini. kata sandi. Ini dia orangnya. Nah ini dia. Buat bapak-bapak yang miskin, ini kuncinya. Karena dia Sandi. Iya betul sekali. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Sandi Bandot. Bandot. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih buat Markum yang udah ngerekamin gua. Assalamualaikum semua. Ya, perkenalkan nama saya Sandi ya. Bener kata MC tadi bahwa saya hobinya judi. Bener, saya mantan seorang penjudi. Buruk banget, jangan sampai ditiru. Dan gua kalau main judi itu suka bawa anak gua. Yang namanya anak kan bawa rezeki ya kan. Iya namanya juga anak bawa rezeki, siapa tahu rezeki anak gua di judi kan gak ada yang tahu. Karena itu istri gua suka marah-marah. Lu kalau ngedidik anak yang bener, masa anak lu ajarin main judi? Gue bukan pengen ngajarin anak gue main judi, bukan. Gue pengen ngasih tahu ke anak gue ini loh, bapak lu lagi usaha, ya kan? Nyari beras gue, ya kan? Selain itu gue bisa ngajarin pelajaran matematika gitu, nggak perlu kumon gitu ya kan? Iya buktinya anak gue sekarang tambah-tambahannya pinter. Kemarin gue tanya, Dewa 4 tambah 5 berapa? Q ayah. 1 tambah 2, 3 ayah, tambah 3, 6 ayah, tambah 2, murni kecil ayah. Kok murni kecil kan udah 4 kartu ayah, anak kecil juga tahu lu doang. Lu doang bocah yang ditanya 10 tambah 20 sama dengan samgong lu. Ini bocah lain ditanya sama gurunya 10 tambah 1, 11, anak gue jawabnya blackjack. Kan satunya as ayah, akur. Iya makanya judi tuh tinggalin dah. Karena judi tuh bikin kita miskin bener. Kayak nih gue sekarang tinggal masih di kontrakan.
Udah gitu kotakan gue petakan kayak rumah apa ya, kayak orang-orang miskin lainnya lah, ya kan? Yang ruang tamunya ada foto anaknya manasik haji, ya kan? Ada anaknya sarjana walaupun baru lulus TK, ya kan tuh pasti. Dan juga salah satu keluarga yang ruang tamunya dijadiin garasi motor metik. Mana oli gadannya bocor, ya kan? Iya bener, udah gitu nih tinggal di kontrakan, petakan tuh nggak enak. Lu nggak bisa nyanyi-nyanyi waktu lu mandi. Gue pernah kemarin lagi mandi terus nyanyi. Enak-enak, tau tuh pintu digedor-gedor sama tetangga. Pas gue buka, bang request lagu Minang dong. Ya gue nggak ngerti ya kan. Udah gitu kontrakan gue tuh sering banjir. Yang gue keselin, itu udah sering banjir tapi masyarakat di situ masih buang sampah sembarangan. Kali jadi kotor, tersumbat. Tapi mereka nggak mau disalahin. Kayak kemarin tetangga gue berenang di situ kelelep. Katanya ditarik sama penghuni situ, ya kan? Lah kurang kerjaan banget setan narik-narik orang, ya kan? Karena menurut gue belum tentu dia ditarik sama setan, ya kan? Siapa tahu aja pas dia berenang kakinya kelibat ban dalem, ya kan? Karena emang kaki kotor banget tuh kalinya. Gue pernah mancing di situ bukannya dapat ikan, dapat tiker, bang. Mana masih ada yang arisan lagi, ya kan? Kan kasihan kue gandas turinya anyep, ya kan? Kena air, ya kan? Iya. Udah gitu kontrakan gue tuh bocor. Nih, gue kasih tahu yang namanya bocor kan palingan netes-netes doang. Ini mah deres lu kayak Curug Cilember beneran. Deres banget. Dan gara-gara itu TV gue warnanya jadi hitam putih. Ya kan gue, aduh bingung nih, TV zaman sekarang hitam putih, TV kayak karyawan magang, ya kan. Udah gitu bajunya dimasukin, ya kan. Udah TV udah kayak sekolah perhotelan, ya kan. Di sini tahu kan sekolah perhotelan ya? Itu sekolah yang menurut gue yang bayarannya mahal, yang diajarin masang spray doang, ya kan? Itu menurut gue, ya nggak tahu deh kalau menurut yang lain, ya kan? Iya bang, gue udah 38 tahun hidup susah bang. Tapi biar kata susah, gue ingat banget kata almarhum bokap gue. Biar kata kita orang susah, biar kata kita orang miskin. Jangan pernah takut dengan kesusahan dan kemiskinan. Bagaimana mungkin kita takut dengan kemiskinan jika kita adalah hamba dari yang maha kaya? Nggak takut gue dengan kemiskinan, nggak takut. Cuman kepikiran. Sampai kapan gue hidup susah? Ya? Anak gue sampai ngeluh, ayah kenapa kita hidup susah mulu? Lu baru 8 tahun hidup susah, gue 38 tahun susah terus. Kian, terima kasih. Yo, mantap Bang Sandi, sangat pecah dar. Tepuk tangan teman-teman. Dari tadi nggak bisa berhenti ketawa dengerin Bang Sandi. Iya, dia bilang katanya, ya siapa tahu anak gua di rezekinya di judi. Murtad. Bohong. Mungkin di antara anak-anak lainnya di sekolahannya itu emang anaknya yang paling pinter ya. Iya, hitung-hitungannya pinter. Iya. Karena udah diajarin sama Bang Sandi. Jadi kalau ditanya guru, kamu diajarin siapa? Bapak di mana? Tempat judi. Habis itu orang tuanya dipanggil, tapi mau ngikutin jejaknya Bang Sandi juga nggak? Ah kagak, nanti saya dipanggil ke sekolahan. Gitu ya. Iya. Tapi kalau tadi Bang Sandi tuh udah penampilan yang terakhir. Wah, kita Iya. akan berpisah. Iya, sebenarnya sedih sih. Kenapa ya? Karena harus berpisah dari Raka. Aku tuh nggak bisa begini. Iya. Tapi kayaknya kalau misalkan nanti tiba-tiba di Dinda boboin. Tidur. Emang begitu. Emang begitu ya. Saya tuh lelah saya. Kenapa? Saya demi hari ini saya cancelin semua job-job saya. Tapi ingat 80 juta nanti kan di tangan. Tenang, nanti ada ditalangin sama e-channel TV. Tenang, e-channel emang berbaik hati ke saya ini. Itu kameramennya langsung geter loh. Iya. kayaknya ya. Aduh, Kayaknya bohong nyampe nih. segitu. Iya, 80 apa yang lain-lain juga maksudnya ya. Tapi ya balik lagi. Iya, kita Pak seperti biasa. Iya. Kalau 4 komik sudah naik, kita akan undur diri. Cuman nggak perlu khawatir, kita akan datang lagi di acara selanjutnya, Oke. masih di acara yang sama di Fake Comedy. Bukan komedi biasa. Slebeo. Hanya di channel tentunya. Yes, dan saatnya Dian pamit Saya undur Raka. diri.
pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.